sekedar dependensi aja. Jadi mereka bukan membangun teknologi tapi merakit dependensi, mudahnya seperti itu. Jadi ini tuh mirip kayak misalnya kita tuh bangun rumah megah gitu ya, tapi tanahnya tuh tanah punya orang gitu loh ya. Seringkali aturan itu tuh ya gampangannya tuh opak lah, gampangannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ya ini suatu konsep yang namanya itu opak infrastruktur governance. Maksudnya gimana? Jadi ini adalah kondisi di mana ya aturan dan mekanisme pengelolaan sistem itu tuh tidak sepenuhnya gitu loh transparan bagi ya penggunanya gitu ya. Jadi bayangin gini ya teman-teman ya, kan kita udah banyak ya startup di Indonesia itu kan. Jadi ya sebuah startup gitu misalnya di Indonesia tuh udah tumbuh besar gitu. Nah di situ dia akhirnya punya jutaan user gitu kan. Terus ya tiba-tiba misalnya ya pricingnya tuh berubah dari layanan-layanan dipakai, terus juga API yang dipakai itu deprecated, terus juga ya aksesnya tuh mulai dibatasi sampai ya compliance yang baru tuh diterapkan lah misalnya seperti itu dari layanan-layanan yang dipakai tadi gitu loh untuk mendukung si aplikasi ini bisa berjalan. Nah, berarti kan apa? Ya berarti seluruh arsitektur bisnisnya itu bisa terguncang saat itu juga gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, stay humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Pada video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, yaitu adalah Realitas Teknologi, dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin tentang kedaulatan digital dari negara kita. Jadi gini teman-teman ya negara kita Indonesia itu kan ya di era sekarang tuh kan terlihat sangat digital gitu loh ya. Kita punya startup, kita punya fintech, kita punya unicorn gitu kan, dan kita punya ya jutaan bahkan aplikasi. Tapi tentunya itu ada satu pertanyaan yang mungkin cukup jarang ditanyakan gitu ya teman-teman, yaitu adalah apakah kita ini benar-benar nih memiliki ya fondasi digital kita sendiri, di situ poinnya. Atau ya bahkan mungkin selama ini kita cuma jadi penyewa aja gitu loh dari infrastruktur negara asing. Karena realitasnya gini ya teman-teman, banyak aplikasi di Indonesia pada hari ini itu tuh bergantung pada infrastruktur digital negara asing gitu loh. Jadi kayak misalnya Maps dari luar negeri, terus juga authentication dari luar negeri, cloud dari luar negeri, itu juga ya push notification bahkan itu juga dari luar negeri, API untuk OpenAI itu juga dari luar negeri, bahkan ya payment gateway processing itu juga dari luar negeri gitu loh. Jadi ini tuh bagian yang menurut saya itu cukup meresahkan ya teman-teman ya, karena gini, kalau misalnya layanan-layanan itu berubah ya, mulai dari dibatasi ataupun makin mahal ataupun ya bahkan dicabut gitu ya tentunya sebagian ekonomi digital kita itu bisa banget terguncang dalam hitungan hari aja gitu loh. Dan ini tuh bukan sekedar ya masalah di dunia software engineering aja gitu ya, tapi ini udah jadi masalah kedaulatan, di situ poinnya. Jadi pada video kali ini tuh kita bakal ya membedah lah ya bagaimana sih ketergantungan terhadap ya bahkan API dan backend asing gitu ya. Itu tuh diam-diam ya telah menciptakan ya bentuk baru gitu loh dari kolonialisme digital modern. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak kincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Jadi gini, tentunya teman-teman udah sadari di negara kita tuh banyak startup yang memang terlihat canggih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba bedah, ya seringkali tuh mereka tuh sekedar ya kombinasi dari layanan-layanan pihak asing aja gitu loh. Front end-nya memang lokal gitu kan, problemnya memang lokal, tapi yang jadi fondasi dari infrastrukturnya yaitu tuh punya negara lain. Nah, di sini kita masuk ke suatu konsep yang namanya API dependency. Maksudnya apa? Jadi gini, API dependency itu adalah suatu kondisi di mana ya suatu sistem itu tuh bakal sangat bergantung gitu loh pada layanan eksternal untuk ya menjalankan fungsi-fungsi utamanya, di situ poinnya. Dan ya dependensi modern lah ya, modern sekarang ini itu bahkan udah menjadi sangat ekstrim gitu teman-teman. Jadi misalkan gini ya, ada sebuah aplikasi sederhana aja gitu kan, itu tuh bisa banget bergantung ya misalnya pada Google Maps API gitu kan, terus juga Firebase Authentication, AWS, terus juga ya Stripe, bahkan OpenAI API, terus juga Cloudflare, Twilio, dan lain-lain lah ya. Bahkan ya sampai ya analitik platformnya tuh juga dari negara asing gitu loh. Nah masalahnya di mana? Jadi gini,
ketika ya seluruh fondasi digital kita tuh dibangun dari API-API tersebut, ya berarti kan kontrol sebenarnya ya ada di pemilik infrastruktur tadi gitu ya teman-teman ya. Dan ya ini mungkin yang cukup jarang disadari dari para software engineer yang masih muda gitu ya. Banyakan mereka tuh ya merasa sedang membangun teknologi gitu loh, padahal ya sebenarnya lagi dibangun tuh cuma sekedar dependensi aja. Jadi mereka bukan membangun teknologi tapi merakit dependensi, mudahnya seperti itu. Jadi ini tuh mirip kayak misalnya kita tuh bangun rumah megah gitu ya, tapi tanahnya tuh tanah punya orang gitu loh ya. Jadi mau sebagus-bagus apapun kontrolnya tetap dia yang punya tanah gitu kan. Nah, selama semuanya itu normal ya kita aman-aman aja gitu ya. Tapi ya ketika misalnya pemilik tanah ini ngubah aturan, ya di situ ya seluruh sistem itu bakal mulai rentan gitu loh. Gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ya mungkin ya ancaman terbesar ya teman-teman terkait dengan dependensi modern ini itu bukannya soal biaya aja gitu loh, tapi juga kontrol. Oke, selanjutnya gini teman-teman ya. Jadi mungkin ini yang menurut keyakinan saya itu paling berbahaya gitu loh. Karena gini, mayoritas ya aplikasi modern yang ada di negara kita, di Indonesia itu ya teman-teman ya, itu tuh kan ya berjalan di atas aturan yang dibuat sama perusahaan asing. Jadi mulai dari rate limit, pricing, compliance, terus juga ya region restriction gitu ya. Terus juga bahkan ya sampai service deprecation, ya itu kan semuanya tuh bisa banget berubah sewaktu-waktu gitu loh. Nah, menjadi masalah apa? Kita masuk dulu ke suatu konsep yang tadi saya sebut ya, itu adalah rate limit. Jadi rate limit ini gampangannya tuh dia tuh adalah ya pembatasan jumlah request lah ya yang bisa dilakukan gitu loh suatu aplikasi dalam periode waktu tertentu. Artinya apa? Artinya ya berarti ya kemampuan aplikasi kita itu tuh ya sebenarnya bisa banget dibatasi lah ya sama pihak lain, mudahnya seperti itu. Dan yang mungkin lebih mengerikan lagi menurut keyakinan saya, yaitu ya adalah ya seringkali aturan itu tuh ya gampangannya tuh opak lah. Gampangannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ya ini suatu konsep yang namanya itu opak infrastruktur governance. Maksudnya gimana? Jadi ini adalah kondisi di mana ya aturan dan mekanisme pengelolaan sistem itu tuh tidak sepenuhnya gitu loh transparan bagi ya penggunanya gitu ya. Jadi bayangin gini ya teman-teman ya. Kan kita udah banyak nih ya startup di Indonesia itu kan, jadi ya sebuah startup gitu misalnya di Indonesia tuh udah tumbuh besar gitu. Nah di situ dia akhirnya punya jutaan user gitu kan, terus ya tiba-tiba misalnya ya pricingnya tuh berubah dari layanan-layanan dipakai, terus juga API yang dipakai tuh deprecated, terus juga ya aksesnya tuh mulai dibatasi sampai ya compliance yang baru tuh diterapkan lah misalnya seperti itu dari layanan-layanan yang dipakai tadi gitu loh untuk mendukung si aplikasi ini bisa berjalan. Nah, berarti kan apa? Ya berarti seluruh arsitektur bisnisnya itu bisa terguncang saat itu juga gitu ya teman-teman ya. Dan ya inilah apa ya gampangannya itu ironi terbesar lah dari ya ekonomi digital modern kita gitu loh ya. Kita tuh sering berbicara tentang inovasi gitu ya teman-teman. Tapi ya yang jadi kenyataannya gitu kan ya fondasinya itu tetap bergantung pada keputusan ya perusahaan yang ada di luar negeri gitu loh. Artinya ya berarti sebagian ekonomi dari ekonomi digital kita nih di Indonesia itu tuh ya apa ya bilangnya itu tidak sepenuhnya autonomous lah mudahnya di situ ya teman-teman ya. Dan ya kayak sekarang kita udah di era AI gitu kan, dan jadi semakin si AI ini berkembang ya situasinya tuh bahkan ya bisa menjadi semakin berbahaya gitu loh. Nah selanjutnya gini teman-teman ya, jadi dulu gitu ya kolonialisme itu kan ya terjadi melalui kayak misalnya rempah-rempah, jalur laut, dan ya tentunya sumber daya alam gitu ya. Tapi pada era sekarang ya kolonialisme itu udah berubah bentuk gitu, kayak berubah tuh ya mulai dari cloud dependency, terus juga ya AI dependency, bahkan juga digital infrastruktur dependency, dan ya bahkan yang jadi masalah data dependency. Nah di sini kita perlu paham suatu konsep yang namanya digital sovereignty. Maksudnya apa? Jadi ini adalah kemampuan suatu negara tuh untuk mengontrol ya infrastruktur, terus juga data dan juga ya teknologi digitalnya sendiri gitu loh, tanpa ketergantungan strategis lah terhadap pihak-pihak asing gitu. Nah, jadi ya inilah gitu yang pertanyaan yang gampangan itu mulai relevan lah ya teman-teman untuk ya negara kita nih Indonesia. Karena gini, ya apakah kita itu benar-benar memiliki kedaulatan digital gitu loh? Kalau ya tadi hampir seluruh fondasi teknologi modern yang ada gitu kan itu tuh bergantung sama ya pihak asing gitu ya teman-teman. Jadi karena hari ini ya bahkan kemampuan untuk membuat AI ya teman-teman itu
itu kan bergantung pada GPU, terus juga bergantung pada cloud, pada model, dan bahkan ya infrastructure layer gitu loh. Nah, yang itu kan sebagian besar itu ya dikontrol sama negara lain gitu ya teman-teman ya. Dan ya ini menciptakan ya tentunya sesuatu yang menurut saya ini cukup berbahaya gitu loh. Itu adalah dependency trap. Maksudnya apa? Jadi dependency trap itu adalah ya kondisi lah ya, kondisi ya di mana suatu pihak itu menjadi terlalu bergantung lah pada sistem eksternal yang akhirnya itu ya dia tuh kehilangan ya kemampuan untuk mandiri gitu loh. Dan masalah terbesar dari dependensi ini sebenarnya adalah ya gini, manusianya itu kebanyakan orang itu kan baru sadar ketika semua ini udah telat, mudahnya seperti itu. Karena gini, semakin lama gitu kan suatu negara itu ya membangun gitu ya di atas infrastruktur yang ya punya pihak asing, ya berarti kan semakin sulit gitu loh kita akan untuk keluar gitu dari sistem itu. Di situ poinnya teman-teman ya. Dan ya mungkin tentunya ini juga yang menjadi alasan kenapa sih negara-negara besar sekarang itu kan ya akhirnya tuh mulai membangun ya cloud infrastructure-nya sendiri, membangun AI nasionalnya bahkan ya, terus juga ya mulai melakukan ya sovereign infrastructure, bahkan ya sampai melakukan yang namanya ya local compute ecosystem gitu loh. Karena apa? Ya karena mereka di negara-negara besar itu udah mulai sadar gitu loh. Karena di era modern ini gitu ya negara yang tidak apa ya bilangnya tidak bisa mengontrol infrastruktur digitalnya sendiri, itu berarti kan ya perlahan itu akan kehilangan bargaining power digitalnya. Di situ poinnya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman, ya harusnya teman-teman tidak akan lagi melihat aplikasi modern tuh dengan cara yang sama lah ya. Karena kan ternyata harusnya di sini kita semua sudah sadar gitu loh ya. Jadi di balik user interface yang terlihat indah, terlihat cantik gitu ya sebenarnya tuh ada lapisan dependensi gitu yang sangat-sangat besar. Ironisnya itu adalah ya sebagian besar masyarakat itu kan bahkan tidak menyadari gitu loh bahwa ekonomi digital mereka itu tuh berdiri ya di atas infrastruktur milik pihak lain. Bahkan di sini dalam konteksnya itu adalah negara lain gitu ya teman-teman. Dan mungkin ya pertanyaannya tuh harus kita geser loh. Jadi pertanyaan di era digital sekarang itu ya bukan lagi siapa nih yang punya aplikasi terbaik, tapi yang perlu kita pertanyakan itu adalah ya siapa yang benar-benar memiliki infrastruktur dari aplikasinya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Karena gini, pada akhirnya ya negara yang hanya menjadi pengkonsumsi teknologi ya akan selalu ya bergantung dulu pada negara yang mengontrol si infrastrukturnya tadi. Dan ya di era yang udah serba AI kayak sekarang ya teman-teman ya ketergantungan digital yaitu tuh bakal ya bisa berubah lah menjadi bentuk kolonialisme baru di era modern. Jadi ya sekali lagi selamat datang di realitas teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam back end magang.